Ini dia Honda CB150X. Kali ini kita akan bahas bagaimana spesifikasi Honda CB150X keluaran tahun 2022 ini. Cek di jauh. Astra Honda Motor mengeluarkan Honda CB150X ini untuk pasar motorsport bertema adventure. Memang di Indonesia belum banyak pilihannya dan sebenarnya market atau pasarnya sendiri tidak terlalu banyak. Namun Astra Honda Motor selalu memberikan pilihan yang terbaik untuk konsumennya. Dan ini adalah yang mereka tawarkan, Honda CB150X. Oke, kita akan bahas dari sisi tampilannya terlebih dahulu karena memang ini menjadi salah satu selling point dan pembeda dari motorsport Honda lainnya. Untuk bagian depan ini memiliki desain yang adventure banget. Mulai dari slot sampingnya hingga moncong bagian depannya ini sangat menguatkan kesan adventure dari motor-motor besar. Dan ini secara desain adalah turunan dari Honda CB500X. Untuk menguatkan kesan adventure-nya, motor ini menggunakan stang bapang atau benda menyebutnya sebagai stang taper. Untuk lampu depannya sudah mengadopsi lampu LED sehingga penerangannya sudah cukup oke untuk segala medan. Kemudian untuk menguatkan kesan adventure-nya juga terdapat windshield atau visornya ini. Dan windshield ini tidak hanya sebagai menguatkan kesan dari motor, tetapi juga dapat mengurangi terpaan angin saat kita berkendara. Terpaan angin yang mengarah ke dada itu akan berkurang secara cukup drastis. Karena pada motor adventure biasanya terdapat cover engine, begitu juga pada Honda CB150X ini. Astra Honda Motor juga menyematkan cover engine pada bagian bawah ini. Selain dari sisi estetika yang cantik, tapi juga dapat melindungi mesin dari benda-benda asing yang dapat merusak atau yang dapat mengenai langsung ke mesin, misalnya kerikil ataupun bebatuan saat beradventure dengan motor ini. Untuk bahannya sendiri plastik, namun kalau dilihat ini cukup kokoh dan juga proper, sehingga selain kuat dari benturan tetapi juga tahan terhadap panas yang dihasilkan oleh mesin. Pada bagian tangkinya ini terdapat cover body yang sangat banyak, dan ini juga adalah kondom tangki yang terbuat dari bahan plastik. Namun kalau kita lihat dari sisi materialnya ini cukup proper dan juga finishingnya juga cukup oke. Kapasitas tangkinya sendiri sebenarnya standar dengan motor-motor sport lainnya, hanya 12 liter saja. Kita akan beralih pada bagian mesin. Ini sebenarnya adalah mesin yang sama yang digunakan di Honda CB150, CB150R, Sonic, dan GTR. Namun walaupun basis mesinnya sama, ada beberapa ubahan yang dilakukan oleh Astra Honda Motor sehingga bisa sesuai dengan karakter dari motor itu sendiri. Begitu juga dengan Honda CB150X ini, menggunakan mesin 150 cc, 4 klep DOHC dengan konfigurasi piston near square, sehingga dapat menghasilkan torsi yang besar di putaran bawah hingga menengah. Untuk tenaga maksimalnya sendiri mencapai 15,6 PS pada putaran 9000 rpm. Sedangkan untuk torsi maksimalnya mencapai 13,8 Nm pada 7000 rpm. Kalau kita lihat karakteristik power dan juga torsinya itu berada di putaran yang cukup rendah untuk golongan motorsport. Karena memang motor ini ditujukan memiliki torsi yang besar di putaran bawah hingga menengah. Nah, tenaga ini disalurkan pada 6 percepatan yang ada di motor ini. Kemudian sistem pendinginannya sudah menggunakan radiator atau water cool. Seperti halnya pada mesin-mesin motorsport Honda lainnya, kapasitas oli motor ini adalah 1,1 liter. Jadi jangan lupa isinya 1,1 liter juga. Jangan hanya 1 liter saja karena untuk efek jangka panjangnya dapat merusak mesin. Salah satu syarat penting motor adventure karena untuk digunakan perjalanan jauh adalah pada ergonominya. Motor itu harus nyaman. Begitu juga dengan Honda CB150X ini. Dengan menawarkan stang baplang atau stang lebar ini membuat kita lebih percaya diri, belum lagi posisi berkendaranya yang cukup tinggi membuat kita semakin pede dalam menerjang semua jalanan yang ada di Indonesia. Untuk posisi berkendaranya, baik dari tangan sampai bahu ini bisa dikatakan rileks. Kemudian untuk posisi kaki juga bisa dilihat ini juga santai. Dari yang saya rasakan sendiri, posisi berkendara ini bisa sangat nyaman untuk digunakan dalam perjalanan yang cukup jauh. Tetapi untuk joknya menurut saya secara desain sudah cukup oke, namun untuk busanya saya rasa kurang sedikit empuk atau masih terlalu kaku, sehingga untuk perjalanan yang cukup jauh ini terasa pegal. Terutama pada bagian pantat itu agak capek sih, mungkin bisa diimprove pada generasi selanjutnya. Oke, kita akan bahas pada aspek selanjutnya, yaitu pada bagian suspensi dan kaki-kaki.
Nah, ini suspensinya bukan kaleng-kaleng, ini sudah menggunakan suspensi upside down keluaran dari Showa. Selain menguatkan kesan kekar dan juga maskulin, tetapi juga memberikan peredaman kejut yang cukup bagus. Untuk suspensinya sendiri ini cukup tinggi sehingga sangat mendukung secara tampilan dari motor ini secara keseluruhan, yang membuatnya posisi berkendara juga cukup tinggi. Nah, untuk bagian kaki-kaki, roda depan ini menggunakan velg ring 17 dengan warna titanium burn dengan ban berukuran 100/80. Untuk ban bawaannya depan belakang sama-sama menggunakan road winner. Oke, sekarang kita beralih ke bagian belakang. Untuk suspensi belakang menggunakan suspensi tunggal atau monoshock dengan konfigurasi rolling. Kemudian untuk velg juga sama-sama menggunakan ukuran diameter 17 inch dibalut dengan ban 130/70. Kemudian untuk swing arm masih menggunakan swing arm kotak biasa aluminium. Untuk rem depan maupun belakang sudah menggunakan model disc atau model cakram. Dan ini adalah model rem yang paling banyak digunakan untuk sekarang ini. Untuk rem depan menggunakan cakram dengan 2 piston dapat memberikan performa pengereman yang optimal. Selain itu juga sudah menggunakan wavy disc. Wavy disc ini selain tampilannya keren dan agresif, tetapi juga memiliki fungsi yang bagus karena dapat melepas panas dengan lebih baik. Untuk rem belakang juga menggunakan cakram, namun hanya menggunakan 1 piston saja, dan cakramnya juga sama-sama sudah mengadopsi model wavy disc. Oke, pembahasan kali ini kita akan bahas pada bagian speedometernya. Untuk panelnya sudah menggunakan full digital warna putih sehingga secara tampilan terlihat mewah dan juga modern. Selain itu juga sudah tidak menggunakan panel analog sama sekali. Kita akan lihat apa saja sih informasi yang ada di speedometernya. Di sini ada mulai dari RPM, kemudian ada indikator gear, odometer, trip A, trip B, kemudian juga ada average penggunaan bahan bakar selama riding dengan menggunakan motor ini. Kemudian juga ada beberapa indikator lain seperti indikator aki dan juga indikator full pump. Kemudian ada juga indikator-indikator standar yaitu lampu sen dan juga lampu jauh. CB150X yang kita bahas kali ini adalah berwarna Volcano Matte Black atau varian warna yang tertinggi untuk tahun 2022 ini. Bandrol harganya sendiri adalah 34.165.000 untuk OTR Jakarta. Motor ini memiliki 2 varian warna lainnya yaitu warna merah dan juga warna hijau atau warna yang terbaru. Terus sekian informasi yang bisa saya berikan tentang bagaimana spesifikasi Honda CB150X model keluaran tahun 2022 ini. Semoga dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua, dan saya Rizky Miranto dari RPM Sport Auto Channel. Keep your rev up and goodbye.